Selamat datang kembali di rangkaian materi Konsep Sistem Informasi yang diselenggarakan oleh jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Materi kali ini adalah Business Information Systems. Dua materi sebelumnya yaitu What is IS atau apakah definisi dari sistem informasi, sedangkan materi yang kedua adalah data dan informasi. Kembali mengingat pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai definisi dari sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen, elemennya yaitu input, processing, dan output, yang saling bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu. Selain itu, sistem juga terdiri dari feedback, yang fungsinya untuk memperbaiki input, proses, dan output. Contoh kali ini adalah sistem pencucian mobil. Inputnya berupa mobil yang masih kotor. Juga pada input, driver akan dimintai opsi akan mencuci untuk tipe yang seperti apa. Misalnya, cuci saja, cuci dan vakum interior, atau cuci kering dan vakum interior. Input ini akan mempengaruhi dari proses. Misalnya, jika driver hanya memilih cuci saja, maka prosesnya hanyalah menyemprotkan air, menyemprotkan sabun, dan menyikatnya dengan warna yang kuning terlihat di gambar di kanan dan kiri mobil. Kalau driver memilih cuci dan vakum interior, maka nanti di proses akan ditambahkan penyedotan debu untuk jok mobil, lantai mobil, dan semuanya yang termasuk interior. Jika pada input driver memilih cuci mobil dan dikeringkan atau wax, maka proses juga akan mengikutinya. Lalu apa outputnya? Outputnya adalah tentu saja mobil yang sama, namun value-nya bertambah, yaitu bersih sesuai dengan input yang telah diberikan. Sebelum kita memahami mengenai Business Information System, ada baiknya kita mengetahui definisi dari bisnis itu sendiri. Definisi bisnis berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu usaha komersial dalam usaha perdagangan. Bisa berupa bidang usaha atau usaha dagang. Sistem informasi dalam organisasi komersial biasanya bertujuan untuk menyimpan data penjualan harian, menghitung gaji karyawan, atau membantu pengambilan keputusan pada departemen tertentu, misalnya saja ini departemen SDM, yaitu membantu untuk menentukan siapa employee of this month. Nah, kita mengenal segitiga ini, yaitu segitiga manajemen, yang terdiri dari 3 level. Level paling bawah yaitu level operasional. Sedangkan level yang tengah yaitu level tactical. Level paling atas yaitu strategic management. Pada level operasional atau yang day to day merupakan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi tersebut setiap harinya. Dia menggunakan sistem informasi, enterprise system, e-commerce, dan m-commerce. Nanti akan dijelaskan semua pada materi ini. Pada level tactical, sistem informasi yang digunakan adalah manajemen information system dan decision support system. Strategic Management menggunakan sistem informasi knowledge management system dan specialized information system. Kita mulai dari paling yang bawah dulu yaitu level operasional.
dengan sistem informasi Enterprise System e-commerce dan m-commerce. E-commerce meliputi transaksi bisnis yang dieksekusi secara elektronik antara perusahaan, misalnya B2B, yaitu business to business, antara perusahaan dengan pelanggan, yaitu business to customer, atau pelanggan dengan pelanggan, customer to customer. Biasanya, e-commerce diidentikan dengan online shopping. Namun, sejatinya online shopping hanyalah sebagian kecil dari e-commerce. Bagian e-commerce yang berdampak besar bagi ekonomi adalah pemberian kesempatan yang sama bagi UKM-UKM untuk menjual dengan biaya yang rendah ke seluruh penjuru dunia, atau yang biasa kita kenal sekarang dengan marketplace. Kalau tadi e-commerce adalah transaksi yang dilakukan secara elektronik, m-commerce adalah transaksi yang mobile. Mobile berarti bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Biasanya digunakan perangkat seperti laptop, telepon genggam, iPad yang terhubung dengan jaringan internet dan bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Ini adalah contoh kontribusi e-commerce dalam memangkas tahapan proses. Prosesnya adalah purchase order atau pembelian barang dalam skala yang besar. Misalnya saja, pembelian furniture baru untuk kantor yang akan dibuka baru. Sebelum adanya e-commerce, pembelian disiapkan dengan cara membuat requisition atau membuat surat penawaran. Surat ini digunakan untuk menetapkan harga beli yang disepakati oleh si pembeli dalam jumlah yang besar kepada penjual. Jadi misalnya, jika harga satuan meja dijual dengan harga 800.000, maka dengan membuat requisition ini, kita bisa membeli meja yang sama dengan harga yang lebih murah, misalnya 500.000, namun kuantitas meja yang dibeli haruslah banyak, misalnya akan membeli 100 meja. Surat ini kita siapkan oleh pembeli dan dikirimkan kepada penjual. Nanti penjual akan menimbang-nimbang apakah penawarannya tersebut akan menutup biaya kosnya dan cukup untuk mengambil keuntungan bagi bisnisnya. Oleh karena itu, step pertama yang dilakukan adalah menyiapkan requisition, lalu meminta persetujuan dari requisition tersebut. Lalu setelah disetujui, requisition akan dicetak atau di-issue secara formal. Setelah itu baru dikirim ke purchasing department dan dikirimkan ke vendornya atau penjualnya, misalnya saja ini IKEA. Proses yang atas adalah proses yang tradisional sebelum adanya e-commerce. Sedangkan yang bawah, jika dia sudah menerapkan sistem informasi atau e-commerce-nya, pegawai tersebut hanya perlu mengakses website-nya, lalu memberikan penawaran dengan cara memasukkan kuantitas dan memasukkan harga yang telah disetujui bersama. Setelah itu, dia akan mengirimkan purchase order ke vendornya langsung melalui elektronik. E-business memiliki cakupan yang lebih luas ketimbang e-commerce, karena e-business juga termasuk e-procurement, yaitu pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik, otomatis dia berhubungan dengan supplier. E-business juga berfungsi untuk mengatur internal organisasi dan partnernya, sehingga e-business mencakup 3 ruang lingkup, yaitu e-commerce, e-procurement, dan internal organization. Berikutnya adalah enterprise system.
Pada slide sebelumnya, kita sudah membahas mengenai e-commerce dan m-commerce. Enterprise system juga berada pada level operasional. Dia meliputi TPS dan ERP. TPS adalah Transaction Processing Systems yang digunakan untuk menyimpan transaksi bisnis harian. Sedangkan ERP digunakan untuk mengelola operasi bisnis perusahaan dalam site yang berbeda-beda secara global. Berikut ini adalah contoh dari Transaction Processing Systems atau TPS dalam konteks penggajian. Yang dinamakan sistem adalah yang berisi input, proses, dan output. Input dari payroll TPS adalah total jam kerja dan honor per jam. Prosesnya adalah pengalian dari total jam kerja dan honor per jam. Misalnya saja, total jam kerjanya adalah 40 jam, sedangkan honor per jamnya adalah 50.000. Setelah dikalikan, maka outputnya adalah honor bulanan, yaitu sebesar 2 juta. Lalu kita bertanya, apakah dengan menggunakan sistem informasi tidak terlalu kompleks untuk hanya melakukan penghitungan sederhana seperti ini? Sebenarnya ini adalah contoh yang oversimplified atau terlalu disederhanakan. Pada kenyataan yang sebenarnya, dalam level organizational business, tentu saja terdapat beberapa level karyawan, misalnya karyawan yang memiliki honor per jam berbeda-beda. Misal, untuk level operasional, karyawannya memiliki honor per jam 50.000. Untuk level tactical akan berbeda lagi, level dari strategik berbeda lagi, sehingga kita perlu menyimpan honor per jam untuk masing-masing leveling. Juga, sangat memungkinkan untuk kondisi sekarang ini di mana penghitungan gaji tidak berbasis dari total jam kerja. Misalnya saja berbasis deliverables atau kinerja atau sesuatu yang dihasilkan untuk perusahaan tersebut. Sehingga pada proses bukan merupakan perkalian antara total jam kerja dan honor per jam, melainkan kompleksitas dari deliverables yang dihasilkan dikalikan satuan tertentu untuk menjadi satuan uang. Mungkin saja organisasi tersebut mempunyai leveling karyawan yang berbeda lagi, misalnya subkontrak, sehingga proses penggajiannya akan berbeda lagi. Perbedaan leveling karyawan dan juga tipe-tipe dari karyawan tersebut sangat mungkin untuk dihandle oleh sebuah TPS yang termasuk dalam sistem informasi dari level operasional, karena dia merupakan proses bisnis day to day atau yang harus dilakukan setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, diulang dengan proses yang sama. Contoh lain TPS selain konteks penggajian. Misalnya saja mengelola pembayaran ke supplier. Biasanya, suatu perusahaan manufacturing berskala besar memiliki metode sendiri untuk membayar ke supplier. Dia berbeda dengan customer yang membeli barang secara ecer, yaitu dengan konsep ada uang, ada barang. Namun, kalau konteksnya adalah organisasi yang besar, mereka akan membayar apa yang sudah dia pesan di akhir bulan atau pada due date tertentu yang sudah disepakati bersama. Oleh karena itu, pembayaran ke supplier harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi tunggakan yang berujung kepada denda. Contoh lain TPS yaitu mengontrol inventory atau persediaan barang jadi
yang siap di-display atau siap dijual ke customer. Mengapa inventory seperti ini perlu dikontrol oleh sebuah transaction processing system? Seperti yang kita tahu, untuk menghasilkan barang jadi, dibutuhkan barang mentah, mungkin juga barang setengah jadi, dan proses atau durasi pembuatannya. Sehingga inventory hari ini mungkin saja tidak langsung bisa dihasilkan oleh proses hari ini juga. Sehingga untuk mengontrol jumlah inventory yang siap dijual ke customer, perlu adanya penjadwalan ke belakang agar konsumen tetap bisa membeli barang yang dibutuhkan, tidak kehabisan. Contoh lain TPS yaitu mengirimkan tagihan atau invoice. Ini berhubungan dengan contoh TPS yang pertama tadi. Lalu yang keempat, memesan supplies. Jika tadi sebelumnya Transaction Processing System (TPS) berfungsi sebagai menyimpan data operasional ke dalam database, maka ERP bertujuan untuk mengintegrasikan data yang sudah disimpan oleh TPS dari masing-masing divisi menjadi satu kesatuan seperti yang kita lihat di tengah ini. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa data dari masing-masing divisi diintegrasikan dan datanya bisa digunakan untuk lintas divisi. Jawabannya adalah untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik. Bagaimana parameter lebih baik? Misalnya saja, untuk menjaga inventory dan supply agar tidak kehabisan barang, maka kita perlu mendapatkan informasi dari bagian sales, penjualan. Apakah minggu ini ada diskon yang mengakibatkan lonjakan pembelian? Jika iya, misalnya saja sebelum Idul Fitri biasanya ada diskon besar-besaran, maka terjadi lonjakan pembelian sebanyak 2-3 kali lipat. Otomatis, inventory dan supply juga harus menyediakan barang yang lebih banyak 2-3 kali lipat, agar sinkron dengan divisi sales yang menyediakan program diskon. Apakah hanya sampai situ? Tidak. Nanti, divisi inventory dan supply juga akan membutuhkan informasi dari bagian lain, yaitu misalnya saja di sini ada warehouse. Dia untuk memproduksi 2-3 kali lipat barang, dia harus membutuhkan informasi apakah barang di gudang cukup atau tidak. Bagaimana cara menjaga kecukupannya? Yaitu dengan menghubungi supplier, meminta atau membeli barang mentah lebih banyak daripada biasanya. Lalu kita juga berhubungan dengan divisi finance. Apakah kondisi keuangan dari organisasi tersebut cukup untuk membeli bahan mentah yang 2-3 kali lipat lebih besar daripada bulan-bulan lainnya? Kita juga berhubungan dengan human resources. Kalau tadi sales mengadakan program diskon, maka pembeli akan melonjak, juga salesperson-nya akan dibutuhkan lebih banyak. Kita akan membutuhkan informasi apakah salesperson yang dimiliki oleh divisi HRD mencukupi atau tidak. Oleh karena itu, perencanaan dalam suatu organisasi bisnis membutuhkan informasi dari lintas divisi. Tidak hanya database dari masing-masing divisi saja. Tentu kita bisa membayangkan apa yang terjadi bila sales menerapkan program diskon sebelum Idul Fitri, lonjakan pembeli akan terjadi namun tidak diimbangi dengan inventory supply, tidak diimbangi dengan warehouse, tidak diimbangi dengan HRD. Maka usaha program diskon yang diselenggarakan oleh divisi sales mungkin tidak berdampak secara optimal kepada organisasi tersebut.
Berikutnya, kita akan menuju tactical level, yaitu yang bagian tengah. Tactical level biasanya menggunakan Management Information System dan Decision Support System. Masih dalam konteks penggajian, kita akan melihat contoh dari Management Information System. Dari payroll TPS, masih ingat ya yang tadi? Yaitu yang dibutuhkan input berupa total jam kerja dan honor per jamnya. Outputnya berupa gaji karyawan A per bulannya sebesar 2 juta. Dari payroll TPS dihasilkan database absensi dan total honor yang diterima tiap karyawan. Namun, bagian keuangan perlu mengontrol pengeluaran organisasi bulanan untuk keperluan penggajian. Oleh karenanya, divisi finance perlu laporan bulanan yang berisi data honor semua karyawan untuk setiap bulannya. Contoh yang kedua, yaitu personel MIS atau untuk manajemen sumber daya manusia. Misalnya saja, setiap bulannya akan dipilih siapa employee of this month. Suatu perusahaan memiliki kriteria siapa yang akan menjadi employee of this month. Misalnya ada 2 kriteria, yaitu employee yang bisa menjual barang lebih dari 20 item setiap minggunya dan tidak bolos kerja melebihi 2 hari setiap bulannya. Untuk memilih siapa employee of this month, maka divisi HRD membutuhkan sebuah laporan. Laporan pertama yaitu rekap data absensi harian untuk setiap bulannya, diambil dari TPS Divisi Sumber Daya Manusia. Laporan kedua adalah data penjualan harian yang merupakan output dari TPS Divisi Penjualan. Kedua laporan dari kedua divisi ini diolah untuk membuat laporan bulanan kinerja untuk semua karyawan. Nanti, karyawan yang paling atas atau yang memiliki kinerja paling baik akan dianugerahi Employee of this Month oleh divisi SDM. Contoh yang ketiga untuk manajemen information system, misalnya adalah pada bagian pergudangan atau warehouse MIS. Dalam organisasi bisnis baju, contohnya, waktu yang dibutuhkan untuk menjahit 1 kemeja adalah 2 hari. Sedangkan setiap harinya terjual 10 kemeja. Kepala bagian penjualan meminta paling tidak harus ada 15 kemeja yang ready untuk dibeli pelanggan di inventorinya. Untuk membuat 1 kemeja, dibutuhkan 5 buah kancing, 2 meter kain, dan 1 roll benang jahit. Maka, kalau setiap harinya dia butuh ready 15 kemeja, maka paling tidak di gudang harus ada 75 kancing, 30 meter kain, dan 15 roll benang jahit yang ada di gudang setiap harinya. Bagaimana cara untuk menjaga agar gudang tidak kehabisan barang-barang ini? Maka, gudang harus membutuhkan data penjualan dan inventory minimum dari divisi sales. Juga data material itu adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu produk, misalnya tadi kemeja dibutuhkan beberapa buah kancing, kain, dan benang jahit, itu adalah data material, dan durasi pembuatannya, yaitu 2 hari untuk setiap kemeja. Ini terlihat simpel karena hanya dicontohkan 1 kemeja saja. Biasanya, satu organisasi bisnis baju tidak hanya menjual hanya kemeja,
misalnya saja kemeja, gamis, jilbab, dan lain-lainnya. Sehingga data laporan barang keluar gudang harian sangatlah krusial atau penting untuk menjaga apakah masih ada bahan mentah di gudang, lalu juga laporan bulanan untuk pengadaan barang masuk gudang. Sehingga setiap harinya gudang akan mengontrol berapa bahan mentah yang keluar dan berapa barang mentah yang masuk. Biasanya barang mentah yang masuk tidak direkap harian, melainkan bulanan atau setiap durasi waktu yang sudah ditentukan berdasarkan pembelian kepada suppliernya masing-masing. Misalnya saja untuk supplier kain, dia akan mengirimkan kain setiap bulan. Namun untuk supplier kancing dan benang jahit akan mengirimkan barangnya setiap mingguan. Misalnya juga nanti ada bahan-bahan yang besar seperti mesin jahitnya akan disuplai setiap 3 bulan sekali. Manajemen Information System dari ketiga contoh sebelumnya memiliki input berupa database dari semua TPS lintas divisi. Prosesnya adalah kalkulasi, ini akan berbeda-beda untuk setiap konteks. Contohnya tadi untuk penghitungan gaji, prosesnya ada pengalian. Untuk proses siapa penentuan employee of the month juga akan berbeda lagi. Outputnya yaitu laporan atau dokumen yang diterbitkan setiap waktu tertentu, bisa mingguan, bisa bulanan, tergantung dari kebutuhan masing-masing divisinya. Jika tadi sebelumnya MIS memiliki sifat yang rutin atau dihasilkan dalam durasi waktu yang tetap, maka sekarang DSS atau Decision Support Systems memiliki sifat yang sewaktu-waktu atau jika dibutuhkan kapan saja. Tidak tentu setiap minggu, setiap bulan, atau setiap hari. Oleh karenanya, DSS merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang permasalahannya spesifik atau khusus. DSS memiliki sifat unik dan kompleks ketimbang MIS. Kita perlu mengetahui di manakah uniknya dan di manakah kompleksitasnya. Uniknya misalnya bisa kita lihat dalam contoh permasalahan DSS, yaitu menentukan di mana akan dibuka perusahaan baru. Tentu, suatu organisasi bisnis tidak membuka cabang baru atau perusahaan baru setiap bulan atau setiap tahun satu. Dan penentuan akan dibuka di mana perusahaan baru tersebut juga akan berbeda-beda apa saja inputnya. Misalnya, untuk kota A, kota B, dan kota C akan berbeda kondisinya. Misalnya kondisi UMR-nya, kondisi berapa biaya shipping yang akan dibutuhkan untuk menuju ke kota masing-masing, lalu berapa bahan mentah yang dijual di sekitar masing-masing calon tempat perusahaan baru tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan data dan informasinya juga berbeda-beda dan kompleks, tidak bisa dihasilkan secara sederhana. Berbeda dengan MIS, DSS memiliki elemen penting sebagaimana database, model, external database. Nah, bagian di sini adalah yang penting karena jika ini MIS, maka data yang dibutuhkan adalah internal database. Tapi karena ini sebuah penunjang keputusan yang unik dan kompleks, maka juga dibutuhkan external database. Seperti misalnya tadi adalah data UMR karyawan di kota tersebut. Otomatis tidak dimiliki oleh
internal organisasi, melainkan harus mencari data dari sumber di luar organisasi. Elemen berikutnya yaitu akses internet dan user interface untuk berdiskusi antar cabang. Kita tadi sebelumnya sudah membahas mengenai level operasional dan level taktikal. Berikutnya adalah level strategik. Level strategik meliputi Knowledge Management System dan Specialized BIS. Knowledge Management System yaitu sistem informasi yang digunakan untuk membuat, menyimpan, menyebarkan, dan menggunakan knowledge, serta pengalaman organisasi. Pada materi kedua, kita sudah sekilas mengenal perbedaan antara data, information, dan knowledge. Saya review sedikit saja, yaitu knowledge adalah gabungan antara beberapa informasi dan beberapa data yang ternyata lebih valuable ketimbang data dan informasi itu sendiri. Biasanya, knowledge dihasilkan oleh personel atau orang yang sudah memiliki pengalaman di organisasi tersebut dalam durasi yang lama. Knowledge tersebut biasanya ditulis oleh knowledge worker. Tujuan dari KMS ini adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama atau menyeragamkan pengetahuan dan mempersingkat masa orientasi pegawai baru. Contohnya, ada pegawai baru, misalnya saja di divisi warehouse, kebingungan untuk memilih supplier mana yang akan dia hubungi. Perusahaan memiliki 3 supplier yang berbeda untuk menyuplai barang yang sama. Nah, dia bingung mau kontak supplier A, supplier B, atau supplier C, padahal ketiganya menjual barang yang sama. KMS bisa digunakan untuk melihat mana supplier yang tepat berdasarkan dokumentasi knowledge worker sebelum pegawai baru itu masuk. Misalnya, di KMS akan terdapat knowledge seperti supplier A bagus di kualitas namun pengiriman lambat dan harganya mahal. Supplier B harganya murah, bisa melayani pembelian di atas 100 item, namun harus pesan H-3. Kualitas barang dari supplier B tidak sebaik supplier A. Supplier C, kualitas sama dengan supplier B, berarti tidak sebaik supplier A ya. Harga murah namun tidak bisa pesan di atas 100 item pada hari H. Sehingga pegawai baru tersebut bisa menentukan supplier mana yang akan dia hubungi berdasarkan tingkat urgensi dan kualitas barang yang diinginkan. Contoh yang kedua dari Specialized Business Information System yaitu AI atau Artificial Intelligence. AI bertujuan untuk meniru kecerdasan manusia atau hewan, lalu diimplementasikan ke dalam mesin atau sistem untuk menyelesaikan masalah yang khusus. Contohnya di sini adalah robotics. Ini saya berikan contoh robot Raisa yang merupakan robot hasil kolaborasi ITS dengan UNER dan dipakai untuk mengantarkan bahan makanan, obat-obatan, pakaian kepada pasien yang terisolasi pada suatu rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Robotics bisa menggantikan tugas manusia untuk melakukan pekerjaan yang kompleks, berbahaya, rutin, atau membosankan. Robot Raisa ini bisa menggantikan tugas dari perawat yang berbahaya karena pasien berada dalam ruang isolasi. Contoh yang kedua adalah NLP atau Natural Language Processing.
yaitu kemampuan komputer untuk mengerti bahasa manusia, baik lisan maupun tulisan. Tentu kita sudah akrab dengan ini. Contohnya adalah Siri, Alexa, atau smart home devices. Contoh berikutnya dari Specialized BIS adalah Learning Systems. Learning System adalah sistem dari komputer yang mengadopsi kemampuan manusia untuk belajar, learning, dari masa lalu untuk memberikan saran di masa yang datang. Contohnya ini adalah Netflix, Recommender Systems, yang bisa memberikan suggestion atau rekomendasi film apa yang cocok untuk kita berdasarkan movie yang sudah kita tonton sebelumnya. Jadi misal saya sudah menonton movie A, movie B, movie C, ternyata diketahui, dipelajari oleh sistemnya si Netflix bahwa genre yang saya sukai adalah action dan drama. Maka si Netflix akan menggunakan learning systems-nya untuk merekomendasikan film yang sejenis untuk saya tonton di masa mendatang. Ini contohnya, yaitu movie yang mungkin akan disukai. Ini jadi rekomendasi film-film di masa mendatang berdasarkan history yang sudah saya buat di Netflix. Kalau misalnya tidak cocok, saya bisa menekan tombol not interested. Maka data historinya juga akan diubah berdasarkan aksi yang saya berikan pada halaman ini. Contoh berikutnya yaitu expert systems, yang berfungsi untuk menggantikan keberadaan dari human expert untuk memecahkan permasalahan yang khusus. Mengapa human expert perlu digantikan? Karena bisa saja sewaktu-waktu human expert tersebut pensiun, cuti, atau meninggal. Jika terjadi kejadian ini, maka pengetahuan dari human expert tersebut masih tetap bisa digunakan demi kepentingan perusahaan atau bahkan ditambah dengan pengetahuan yang didapatkan dari human expert yang baru. Pengetahuan-pengetahuan tersebut disimpan ke dalam yang namanya knowledge base. Berbeda dengan database yang hanya menyimpan data dan biasanya bersifat tabular, knowledge base menyimpan data, rules, if-then rules, prosedur, dan hubungan di antara data, rules, dan prosedur. Contohnya di sini adalah expert systems yang paling tua, yang paling lama ditemukan, yaitu Dendral dan Mycin. Mycin ini adalah expert system yang digunakan untuk membantu para ekspertis, membantu para dokter untuk mendiagnosa kelainan pada darah. Berikut contohnya adalah virtual reality atau simulasi dari kenyataan yang dibentuk dari lingkungan imajiner dan bisa dirasakan secara visual dalam 3 dimensi. Contoh pada gambar tersebut adalah seorang dokter yang sedang berlatih mengoperasi pasiennya dengan bantuan virtual reality. Mengapa dia perlu berlatih dengan menggunakan virtual reality tersebut? Karena dokter tersebut dituntut untuk memiliki akurasi yang tinggi. Misalnya saja dia akan mengoperasi bagian otak, sehingga tidak boleh meleset sedikit dan diperlukan berlatih untuk beberapa lamanya menggunakan software ini. Nah, ini adalah rangkuman dari Business Information System. Yang sebelah kiri, yang bagian merah ini adalah information system yang digunakan untuk mendukung business operations
atau level yang paling bawah yang sifatnya rutin, harian, dan outputnya merupakan database per divisi. Yang bagian kanan yaitu manajemen support system yang mendukung manajerial dan decision making. Sifatnya bisa sewaktu-waktu lebih unik dan kompleks ketimbang business operations. Yang terakhir adalah sistem informasi yang memang sengaja dibuat untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat spesifik di bagian strategical. Seperti expert system, knowledge management system, tadi ada AI, ada robotik, dan contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Rangkuman dari materi hari ini adalah 3 level Business Information Systems. Berikut contoh sistem informasi yang digunakan di masing-masing level. Misalnya saja operasional, ada enterprise system, e-commerce dan e-commerce. Pada level tactical ada MIS atau reporting dan decision support system. Pada level strategic ada specialized information system. Enterprise system, e-commerce, dan m-commerce akan dijelaskan lebih lanjut pada kuliah konsep sistem informasi setelah materi ini. Sedangkan untuk MIS, kita memiliki laboratorium yang khusus membahas mengenai perkembangan sistem informasi manajemen. Lalu juga ada decision support system, kita akan membahas lebih detail mengenai topik ini pada mata kuliah sistem pendukung keputusan di tingkat akhir atau tingkat 4. Sedangkan strategic atau specialized information system kita juga akan pelajari ini di mata kuliah analitika bisnis, biasanya tingkat 3 atau tingkat 4. Oh ya, ada satu yang kelupaan. Untuk level operasional enterprise system, kita punya laboratoriumnya yaitu yang bernama sistem enterprise. Jadi di sana akan dihasilkan tugas akhir atau penelitian-penelitian terbaru mengenai sistem enterprise yang berlingkup pada TPS dan ERP. Materi berikutnya yaitu Customer Relationship Management atau yang biasa kita kenal dengan CRM. Ini adalah referensi yang kita gunakan untuk menulis PowerPoint ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.